Why you always in the mind? Looking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mind? Looking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Bambalim, NIM 2022511056. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi pendidikan multikultural untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, penerapan 5 dimensi multikultural di sekolah dan perguruan tinggi harus direformasikan agar memungkinkan sebuah peserta didik dengan berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pengalaman, pencerahan, dan pemberdayaan kultural. Agar pendidikan multikultural di sekolah berjalan secara intensif, James Abang menyarankan 5 dimensi. Yang pertama, integrasi isi, dan yang kedua, proses menginstruksikan pengetahuan. Yang ketiga, mengurangi prasangka. Yang keempat, pedagogi yang setara. Dan yang kelima, memperdayakan kultural sekolah dan struktur sosial. Lalu bagaimana penerapan pendidikan multikultural di sekolah? Yang pertama, menyemaratkan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa. Dan yang kedua, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antara siswa di sekolah. A. Integrasi budaya dalam kurikulum. Mengintegrasikan budaya ke dalam kurikulum pendidikan yang di dalamnya melibatkan keragaman pada budaya lain. Keragaman pada budaya bertujuan untuk menghapus prasangka negatif peserta didik pada budaya lain. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk mengintegrasikan berbagai budaya di suatu daerah di mana peserta didik berada untuk mengilustrasikan konsep budaya yang ada dan menteorikan dalam mata pelajaran. Mengintegrasikan berbagai budaya dalam kurikulum tentu akan menghapus pandangan keseragamannya, fanatisme budaya, dan anti pluralitas. Sebagai guru harus menyadari bahwa penerapan pendidikan multikultural harus berpegang teguh pada right to kultur dan identitas lokal. Kita tahu bahwa Indonesia cenderung pada budaya bersifat mikro, tetapi selalu dan terus berproses sehingga setiap saat mengalami perubahan, perkembangan. Memang ada budaya yang sifatnya statis, tetapi pada kelompok dan etnis tertentu saja, dikarenakan orang Indonesia gemar meniru budaya populer. Oleh karena itu, budaya dan sifatnya statis tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang tinggi, sehingga guru dapat dengan mudah mengintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Dengan adanya pendidikan multikultural ini, kita dapat mengoptimalisasikan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. Secara normatif, pendidikan multikultural tidak transparan, sehingga ia hanya memiliki nilai-nilai normatif yang tersembunyi, yaitu secara esensial. Kesadaran multikulturalisme memiliki kemampuan pedagogi yang dapat memperkuat identitas nasional yang terus menjadi acuan tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. Di beberapa sekolah dan perguruan tinggi, pelaksanaan integrasi materi kebudayaan dianggap oleh guru telah melakukan pendidikan multikultural. Namun terkadang anggapan ini kurang tepat karena materi pendidikan multikultural betul-betul sampai kepada peserta didik dengan baik apabila sudah melibatkan suatu lingkungan belajar yang kondusif, yaitu lingkungan sekolah dan kampus yang menerima peserta didik apa adanya. Oleh karena itu,
Guru dapat mengikuti cara-cara pengintegrasian pendidikan multikultural berikut ini. Yang pertama, integrasi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum dengan berbasis pada kearifan lokal. Proses ini dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan keragaman budaya peserta didik dalam mengembangkan filosofis, misi, tujuan, dan komponen kurikulum. Yang kedua, melakukan adaptasi terhadap lingkungan belajar agar peserta didik dapat memahami dan mengembangkan berbagai konsep, wawasan, keterampilan, sikap, nilai, dan moral yang diharapkan. Yang ketiga, mendasar pembelajaran pada teori yang menempatkan peserta didik sebagai makhluk sosial, berbudaya, berpolitik, serta memiliki individu yang aktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kurikulum multikultural harus memperhatikan keragaman budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Yang keempat, optimalisasi mata pelajaran dan materi ajar di setiap sekolah dan perguruan tinggi dalam upayanya memperkuat identitas nasional dengan berlandaskan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, menempatkan multikulturalisme sebagai filsafat pendidikan pada semua bidang kajian dan bidang studi sebagai langkah untuk mengembangkan kekayaan dan keberagaman budaya. Yang keenam, pengintegrasian nilai-nilai multikulturalisme pada bidang kajian dan bidang studi berarti disiplin ilmu yang membantu oleh sosiologi pendidikan untuk menelaah dan mengkaji aspek-aspek budaya aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Dari beberapa poin di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi yang digunakan oleh guru untuk memberikan pembelajaran dapat mengintegrasikan materi yang berbeda-beda dengan berdasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal. B. Pembelajaran sebagai konstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan diwujudkan dengan pengetahuan dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada serta membawa peserta didik untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Pada dasarnya, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial yang tidak boleh terjebak pada xenofobia, fanatisme, dan fundamentalisme, baik etnis, suku, ataupun agama. Ilmuwan sosial menginstruksikan pengetahuan mereka dengan cara memanfaatkan asumsi-asumsi kultural, referensi, perspektif, dan berbagai bias dalam masyarakat sebagai sebuah pengetahuan yang dikonstruksikan. Oleh karena itu, dalam pendidikan multikultural, guru harus membantu peserta didik menginstruksikan pengetahuan mereka terhadap ras, etnik, gender, dan posisi kelas sosial dari individu dan kelompok. Dimensi ini membantu peserta didik untuk menginstruksikan beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu, pengalaman, budaya, ras, dan agama yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan erat dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri. C. Perguruan prasangka. Prasangka rasial memang sudah mulai tumbuh dari lingkungan sosial sejak kanak-kanak. Seperti dalam kehidupan keluarga, pergaulan sosial, dan agama, mulai ditanamkan prasangka-prasangka yang positif maupun yang negatif terhadap orang lain yang berbeda. Terkadang anak diajarkan oleh orang tuanya untuk membenci keluarga lain yang tidak disukai oleh orang tuanya. Anak diajarkan oleh temannya untuk tidak bermain dengan teman-teman yang berbeda pergaulan, tokoh agama,
mengajarkan untuk membenci agama lain, dan guru mengajarkan untuk membenci orang bodoh. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat menghilangkan prasangka-prasangka buruk dengan cara membina kerjasama yang erat dan saling menghargai perbedaan. Salah satu caranya dapat dilakukan untuk menanamkan sikap positif terhadap peserta didik adalah terlibat secara bersama-sama dan peringatan hari-hari besar di sekolah dan kampus tanpa membedakan ras, suku, agama, dan etnis. Pengurangan prasangka dapat lahir dari interaksi antara keragaman proses pembelajaran karena guru dapat membantu peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap ras, etnis, agama, dan budaya. D. Pedagogi kesetaraan. Pentingnya pedagogi kesetaraan karena ada banyak kelompok-kelompok etnis yang tersisihkan disebabkan oleh sikap tidak adil di dalam kelompok pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kelompok. Misalnya, anak-anak miskin yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak golongan menengah atau golongan atas. Dengan demikian, pedagogi kesetaraan hadir untuk memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap anak. Dalam hal ini, sekolah dan kampus menerima peserta didik dari golongan apapun tanpa melibat latar belakang ekonomi dan agama. Dan tugas seorang guru adalah menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi ajar dan cara belajar peserta didik yang beragam, baik dari segi ras, budaya, status sosial, dan agama. Namun ditemukan banyak masalah, yaitu anak-anak dari kelompok masyarakat miskin banyak terhalang perkembangan inteligensinya karena mereka tidak memiliki kesempatan dalam melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah unggulan. Oleh karena itu, pedagogi setara hadir untuk memperbaiki sistem pedagogi, yaitu memberikan dampak negatif pada peserta didik yang berasal dari komunitas pinggiran. Pentingnya pendidikan multikultural dalam hal ini karena memperdayakan dan menyetarakan kebudayaan dan status sosial yang beragam. Pertama-tama, pedagogi mengajak seorang mengenal budayanya sendiri, dan selanjutnya digunakan sebagai materi ajar dalam budaya untuk membentuk kesetaraan individu, antar suku, antar agama, dan perbedaan lainnya. E. Pemberdayaan kultur sekolah. Pemberdayaan kultur sekolah dapat melibatkan semua kelompok untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan seluruh staf peserta didik yang berbeda etnis, ras, budaya, agama, dan status sosial dalam menciptakan budaya akademik. Proses restrukturisasi berorganisasi dan kultur sekolah menyetarakan semua peserta didik dari berbagai latar belakang sosiokultur dalam memperoleh pengalaman pencerahan dan pemberdayaan pendidikan. Apabila pemberdayaan kultur sekolah dapat dilaksanakan, maka dengan sendirinya lahir kebudayaan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Sekolah memiliki peran untuk memperdayakan semua budaya karena sekolah merupakan suatu motor penggerak di dalam perubahan struktur masyarakat. Sekolah perlu melakukan pemberdayaan terhadap prinsip-prinsip kebudayaan dipahami oleh seluruh komponen sosial budaya yang plural. Oleh karena itu, kultur sekolah sangat penting dalam memperdayakan budaya yang dimiliki peserta didik karena mereka pasti membawa budaya mereka masing-masing ke sekolah yang berbeda-beda. Selain itu, kultur sekolah dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial yang dapat menjadi
yang dapat menjadi sebagai potensi pemanfaatan budaya peserta didik yang beraneka-ragaman sebagai karakteristik struktur sosial setempat, misalnya praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi ekstrakurikuler, dan penghargaan staf dalam merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah, etnis, suku, dan aliran agama. Demikian penjelasan yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.